Pemirsa Cahaya Pagi, Masya Allah sosok yang satu ini memantapkan diri untuk meninggalkan dunia malam dan memilih untuk bekerja serabutan. Baginya, mendapatkan uang Rp10.000 lebih membahagiakan dibandingkan puluhan juta namun tidak berkah. Pemirsa, ini dia inspirasi Cahaya Pagi. Menjadi baik bisa terjadi pada siapa saja, walaupun orang yang berkelakuan buruk dan selalu berbuat maksiat. Seperti sosok bernama lengkap Abdul Qadir Jailani. Pria berusia 28 tahun ini dulunya adalah seorang disc jockey atau DJ. Pria yang dulunya bernama Yudhistira Permana Putra ini mengenal dunia malam sejak duduk di bangku SMP kelas 3. Sebelum akhirnya menjadi DJ dan akhirnya mengenal narkoba hingga menjadi bandar narkoba. Tidak hanya itu, pria yang badannya penuh tato ini pun juga menjadi seorang muncikari, menjual wanita untuk hiburan para lelaki hidung belang. Penghasilannya pun fantastis. Penghasilan 30-40 juta. Itu semua, total semua. Enggak, per 2 hari kadang. Selama kurang lebih 10 tahun, Abdul berada di dunia gelap yang erat dengan kemaksiatan. Di tahun 2016, akhirnya DJ yang memiliki nama panggung Didu Flows ini menemukan jalan terang. Semua itu berawal dari sang kakak yang sebelumnya menjadi partner Abdul dalam mengarungi dunia maksiat dan yang kini telah istiqomah kembali ke jalan Allah. Ketika itu sang kakak memintanya ikut kajian dan iktikaf selama 3 hari di masjid. Dan dunia malam itu identik benar dengan narkoba. Saya kenal narkoba itu di dunia malam. Nah, kayak namanya room ya, di room itu kita istilahnya 3 hari nggak keluar-keluar. Narkoba itu karena sampai 3 hari, selama 3 hari itu kita baru keluar, kita baru sadar gitu kan. Malah belum sadar, masih basian gitu kan, masih berbau-bau narkoba lah. Kepala tuh masih ada sisa-sisa narkobanya gitu kan. Baru kita pulang ke rumah. Dan ajibnya nih, dia ada pikir bagaimana nih adik-adik gue ini harus ngaji gitu loh. Jadi dia nyuruh saya ngaji biar sono ikut ngaji, dia bilang. Ada pengajian tuh namanya iktikaf. Yang dahsyatnya dalam 3 hari itu Allah rubah semuanya, Masya Allah. Dan ketika saya terjun ini, kakak saya pun alhamdulillah sampai sekarang dia udah istiqomah. Tidak dipungkiri, meninggalkan dunia malam yang pernah membesarkan dirinya tidaklah mudah. Butuh keteguhan hati dan tekad yang kuat. Apalagi jika bertemu dengan teman-teman dan lingkungan lamanya. Jadi saya pergi dari mereka ini selama 4 bulan itu Mbak. Saya ini memperkuat keimanan saya dulu. Saya nggak mau sampai ketika saya balik lagi ketemu mereka, saya ke bawah. Mereka bingung. Dan mereka sempat bilang, kok bisa begini tuh? Wah, hati-hati lu, hati-hati kan, aliran apa nih nanti kan. Kalau saya mau nutup mulut mereka, tangan saya cuma 2 Mbak. Caranya gimana? Saya tutup telinga, ya kan? Doain aja ya kan. Kini Abdul merasakan hidup yang tenang dan tentram dan bertekad terus mengubah perilakunya menuju kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun tato menghiasi tubuhnya, ia tidak khawatir Tuhan akan memaafkan dan mengampuninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu aku akan ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun padaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmizi. Meninggalkan dunia malam yang penuh warna-warni dengan penghasilan fantastis, Abdul kini lebih tenang sekalipun harus bekerja kasar untuk biaya sehari-hari. Seharian sih kerjaan nggak terlalu dipikirin sih Mbak, nggak terlalu dipikirin kayak terikat seperti apa gitu kan. Saya ini lebih ke
sekarang gini, kawan-kawan saya punya label gamis nih, jual gamis dia. Nah, saya bantu jual. Nanti kalau misalkan ada kerjaan nih, kuli bangunan, bantuin bikin ini, saya datang bantuin. Ini ada nanam ini nih, pohon-pohonan begini panen, saya datang saya bantuin. Jadi nggak terlalu dipatok, saya harus kerja ini kerja itu nggak. Apa aja dikerjain, serabutan. Ya, keberkahannya itu. Ilmu agama memang tidak banyak dimilikinya, tapi Abdul telah mendedikasikan dirinya untuk berdakwah, mengajak orang lain kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak orang lain sebanyak-banyaknya, bahkan hingga ke luar negeri. Semua itu ia lakukan untuk menebus kesalahan masa lalunya yang telah banyak menyesatkan orang banyak. Dan saya ini ingin ngajak umat sebanyak-banyaknya, Mbak. Ya kan? Mbak tahu kan dunia digital kayak gimana, Mbak? Ya kan? Kita nih melalaikan mereka bukan cuma 1-2 orang, Mbak. Bukan cuma ratusan tapi ribuan, Mbak. DJ ketika saya bilang disuruh joget, mereka nih pasti joget. Suruh minum, pasti mereka minum. Nah, sekarang bagaimana pikir saya ini yang dulunya saya ajak maksiat, sekarang ini mereka ini balik taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perasaan yang saya terbayang-bayang selalu, Mbak.